Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Haki Anizil Kolbi, NPM 22411184, kelas manajemen 22B. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi yaitu manajemen risiko reputasi. Risiko perusahaan adalah aset tak berwujud yang sangat berharga. Manajemen risiko reputasi memastikan bahwa organisasi dapat mengantisipasi, mengelola, dan mempertahankan reputasi mereka di tengah tantangan yang selalu berubah. Definisi dan dampak risiko reputasi. Definisinya ialah risiko reputasi yaitu potensi kerugian yang timbul dari persepsi negatif pemangku, yaitu kepentingan terhadap organisasi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mempertahankan atau membangun hubungan bisnis yang menguntungkan. Serta dampaknya yaitu kehilangan reputasi dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan, kehilangan pelanggan, penurunan nilai saham, dan bahkan kebangkrutan. Manajemen risiko reputasi penting untuk melindungi aset tak berwujud ini. Identifikasi risiko reputasi. Memiliki identifikasi. Yang pertama, krisis manajemen. Kegagalan dalam mengelola krisis seperti kecelakaan, kebocoran data, atau skandal dapat merusak reputasi. Yang kedua, kualitas produk atau layanan. Produk atau layanan buruk dapat menyebabkan keluhan pelanggan dan citra negatif. Ketiga, perilaku karyawan. Tindakan karyawan yang tidak etis atau tidak profesional dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Pesan yang tidak jelas atau salah dapat menimbulkan salah persepsi di antara pemangku kepentingan. Analisis dan penilaian risiko reputasi. Memiliki 3 analisis serta penilaian risiko reputasi. Yang pertama, identifikasi. Kenali risiko-risiko reputasi yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang kedua, analisis ialah mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari setiap risiko reputasi. Yang ketiga, penilaian, yaitu dengan menentukan tingkat risiko reputasi yang dapat diterima organisasi. Strategi mitigasi risiko reputasi. Memiliki 4 strategi. Yang pertama, komunikasi proaktif, yaitu dengan menghubungkan yang transparan dan terbuka dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, manajemen krisis, yaitu dengan menyiapkan rencana tanggap darurat untuk mengelola krisis dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, budaya organisasi, yaitu dengan mempromosikan nilai-nilai integritas dan etika di seluruh organisasi. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan, yaitu dengan memantau secara teratur persepsi publik terhadap organisasi dan laporkan hasilnya. Implementasi manajemen risiko reputasi. Nah, yang pertama, membangun kerangka kerja, yaitu dengan mengembangkan kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab yang jelas. Setelah itu, melibatkan pemangku kepentingan, yaitu dengan mengkolaborasi dengan karyawan, pelanggan, dan mitra untuk memahami risiko. Selepas itu, yaitu dengan melakukan pelatihan dan komunikasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan kapabilitas karyawan dalam mengelola risiko. Dan langkah terakhir yaitu dengan pemantauan dan perbaikan, yaitu dengan meninjau dan memperbaiki strategi manajemen risiko reputasi secara berkala. Selepas itu, pemantauan dan evaluasi risiko reputasi, yaitu dengan pengumpulan data, ialah dengan memantau media sosial, ulasan pelanggan, dan indikator lainnya secara rutin. Setelah itu, dengan pelaporan, ya, dengan menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada manajemen senior dan pemangku kepentingan. Setelah itu kita akan menganalisis evaluasi tren, pola, dan potensi risiko reputasi yang muncul. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen risiko reputasi adalah disiplin penting untuk melindungi aset tak berwujud yang sangat berharga bagi organisasi. Jadi untuk rekomendasi saya ialah terapkan kerangka kerja manajemen risiko reputasi yang komprehensif, melibatkan pemangku kepentingan, dan terus-menerus memantau serta memperbaiki strategi.
Itu saja presentasi dari materi saya hari ini. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas dan kata-kata yang tidak dapat Anda mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.